Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Namo Buddhaya. Yang saya hormati pimpinan Puja Bakti, para ibu bapak, saudara-saudari yang pada pagi hari ini berkesempatan menambah kebajikan dengan melakukan puja bakti di wihara secara bersama-sama. Tentu oleh karena waktu yang cukup singkat dalam 1 minggu, kegiatan di wihara seperti ini hanya diadakan 1 kali. Lalu pertemuan 1 kali dalam 1 minggu hanya beberapa jam. Nah, mungkin maksimal 3 jam. Melihat waktu yang sangat-sangat terbatas, ibu bapak, saudara-saudari melakukan puja ini dengan kesungguhan hati, dengan tujuan yang luhur, yaitu bagi yang belum kuat keyakinannya terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, menjadi kuat, menjadi kokoh. Oleh karena sudah mempunyai keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, maka muncul pula keyakinan terhadap dharma-dharma yang beliau sampaikan. Sebagai contoh, hukum sebab akibat atau hukum Kamma Vipaka. Apa itu Kamma Vipaka? Kebaikan berbuah kebahagiaan. Keburukan berbuah penderitaan. Kebahagiaan adalah buah dari kebaikan. Penderitaan adalah buah dari keburukan. Dengan mengerti hal ini, dengan punya keyakinan yang kuat, yang kokoh terhadap hukum sebab akibat ini, maka dengan sendirinya kita akan mempunyai pengendalian diri pada setiap perbuatan, ucapan, dan juga pikiran kita. Jadi ke wihara 1 minggu 1 kali bukan untuk penebusan dosa ya, bukan untuk penebusan dosa, tetapi tujuannya adalah untuk meneguhkan keyakinan terhadap Tiratana, mengokohkan keyakinan terhadap hukum Kamma, mempelajari banyak-banyak dharma
yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, bisa terwujud karena sudah pada jalan yang benar, yaitu mengikuti, menjalankan dharma ajaran guru agung yang sesuai. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, dalam topik ceramah pada kesempatan ini, saya memilih tema yaitu kewelas asihan sebagai dasar pendidikan Buddhis atau pendidikan agama Buddha. Mengapa kewelas asihan ini menjadi dasar sebagai pendidikan Buddhis? Oleh karena itulah yang dilakukan oleh guru agung, dilakukan oleh Sang Buddha. Beliau mengajarkan dharma kepada mereka yang mau mendengar, yang telah siap untuk membuka hati, dan selain mau mendengar juga mau menjalankan sesuai dengan instruksi dari beliau. Hal ini dimulai ketika beliau 7 minggu setelah penerangan sempurna duduk di bawah pohon Rajayatana. Nah, pohon Rajayatana ini memang sekarang ini sudah tidak ada lagi pohon yang dimaksud pada waktu itu. Namun oleh orang-orang Bajik, pohon Rajayatana, pohon yang serupa ini ditanam di sekitaran Bodhi Palangka atau tempat duduk di sekitaran pohon Bodhi, di mana pada waktu itu Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Nah, ada satu titik yang oleh orang Bajik tersebut ditanam pohon Rajayatana. Sehingga ketika kita melakukan Dharma Yatra ke India, terutama di Bodh Gaya itu, kita bisa melihat, mengunjungi pohon Rajayatana yang dimaksud. Pada waktu itu, Sang Buddha berpikir, ya, merenungkan bahwa Dharma yang beliau temukan, yang beliau tembus itu dalam sekali, sulit sekali dipahami oleh mereka yang umumnya di dunia ini melekati kesenangan-kesenangan indria. Umumnya makhluk-makhluk sulit untuk melepas. Oleh karena itulah beliau merenung, berpikir bahwa Dharma ini kalau diajarkan kepada mereka yang tebal, pengotor-pengotor batinnya, maka yang didapat hanyalah rasa capek, kesia-siaan belaka. Nah, lalu oleh karena beliau berpikir demikian, nah diceritakan ada sesosok makhluk Brahma yang mengetahui arah pikiran dari Sang Buddha. Lantas dia merasa cemas. Jangan sampai Sang Buddha ini tidak membabarkan dharma. Nah, diceritakan ibarat seseorang yang punya kekuatan fisik. Seperti itu pula sosok Brahma ini. Nah, layaknya seseorang yang dengan cepat merentangkan tangan atau menekukkan tangan yang awalnya terentang. Dia lenyap dari alamnya sana menuju
tempat di mana Sang Buddha duduk di bawah pohon Rajayatana. Lantas menyampaikan apa yang dimaksud bahwa dunia ini akan tersesat kalau Sang Buddha tidak membabarkan dharma. Sayang sekali bagi mereka yang telah matang batinnya, yang punya sedikit debu di mata mereka, yang pengotor-pengotor batinnya ini tipis. Kalau sampai Sang Buddha tidak membabarkan dharma kepada mereka, maka dunia ini menjadi tersesat. Nah, ini diceritakan. Atau mungkin ada sumber lain yang menyampaikan bahwa yang muncul sebagai pemikiran dari sosok makhluk Brahma itu adalah pemikiran dari beliau sendiri yang berdasarkan kewelas asihan beliau. Nah, oleh karena itu, sebelum beliau membabarkan dharma, memutuskan untuk membabarkan dharma itu, beliau melihat seisi dunia ini, menimbang-nimbang. Jadi, bukan bertaruh dalam artian saya mau membabarkan dharma. Ada atau tidak ada orang yang bisa mengerti atau orang yang tercerahkan, tidak peduli. Yang penting saya membabarkan dharma. Itu namanya bertaruh. Nah, tetapi beliau melihat seisi dunia ini, lantas tahu ada banyak makhluk yang mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Bahkan bisa mencapai puncaknya, yaitu pencapaian pencerahan seperti yang Sang Buddha capai, mencapai kebudaan. Beliau melihat makhluk-makhluk ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, beliau umpamakan sebagai sebuah sekuntum teratai yang telah muncul di permukaan air, yang setengah rekah. Kalau pagi-pagi itu sinar matahari menyiram bunga itu, maka ia akan menjadi mekar sempurna. Nah, ini ibarat bagi makhluk-makhluk di dunia yang mempunyai intelektualitas jenius. Jadi orang-orang yang sangat pandai, sangat jenius. Jadi begitu dibabarkan dharma, satu bait kalimat saja, itu bisa membuat pendengarnya tercerahkan. Lalu yang kedua, jenis kelompok manusia yang kedua adalah mereka yang ibarat bunga teratai yang masih kuncup dan berada tepat di permukaan air, belum keluar permukaan. Kuncup bunga teratai ini akan mekar keesokan harinya. Nah, ketika matahari pagi menyiram kuntum bunga teratai itu. Ini ibarat bagi makhluk-makhluk yang pandai ketika diajarkan dharma, satu bait syair, dua bait syair, atau mungkin satu pembabaran dharma penuh disampaikan, baru makhluk-makhluk ini bisa mengerti, terbuka mata batinnya dan tercerahkan sempurna. Lalu yang ketiga adalah makhluk-makhluk yang seperti layaknya kuncup teratai yang masih di dalam permukaan air, yang masih menunggu 3 atau 4 hari untuk mencapai permukaan air. Nah, ini seperti layaknya makhluk-makhluk yang mesti dibimbing terus-menerus. Satu retreat, eh, 2 kali retreat, 3 kali retreat, dan seterusnya. Nah, ini
ibarat seperti makhluk-makhluk yang ya mempunyai kecerdasan yang cukup. Artinya mereka yang masih mau mendengar dan mereka ini masih bisa ditolong walaupun dengan susah payah pengajarnya itu. Dan sebagai yang terakhir adalah ibarat kuncup bunga teratai yang masih di bawah jauh, yang masih dekat dengan akar, dengan lumpur-lumpur di mana teratai itu tumbuh. Nah, ini sangat rawan sekali bagi kuncup bunga teratai yang masih muda, yang masih gurih rasanya ini akan tidak aman, rawan untuk dimakan kura-kura ataupun ikan yang menyukai teratai kuncup yang masih muda, yang masih manis. Demikian juga ada di dunia ini makhluk-makhluk yang memang tidak mempunyai cukup kecerdasan dan kebajikan yang kurang. Sehingga mereka seberapapun mendengarkan dharma, tetapi tidak memperoleh hasil sesuai yang diharap. Tetapi meskipun seperti itu, orang seperti ini harus tetap dibimbing untuk diberikan dharma, diberikan pelajaran-pelajaran, diajak untuk mempraktikkan dharma dalam kesehariannya. Walaupun orang yang dimaksud ini tidak memperoleh manfaat dalam kehidupan saat ini, tetapi akan sangat bermanfaat dalam kehidupan berikutnya. Mungkin satu kehidupan berikutnya, dua kehidupan berikutnya, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, atas dasar inilah Sang Buddha lantas memutuskan untuk membabarkan dharma. Jadi oleh karena beliau sudah tahu manfaat yang akan didapat nanti ketika beliau membabarkan dharma kepada makhluk-makhluk, maka beliau mau membabarkan dharma. Jadi bukan bertaruh seperti apa yang tadi disampaikan di awal. Dan dasarnya ini adalah cinta kasih. Dan oleh karena itulah, makanya Sang Buddha membabarkan dharma ini dengan kewelas asihan, maka kita-kita sebagai siswa atau siswi beliau mengajarkan dharma itu kepada mereka yang mau mendengar dan mereka yang mau dibimbing dan bisa dibimbing, itu mesti berdasarkan kewelas asihan juga, berdasarkan metta karuna. Nah, kalau kita mungkin sering melihat ilustrasi-ilustrasi di dalam Buddhis, itu ada sesosok bodhisatwa yang memegang bunga teratai, kuncup. Jadi itu ibaratnya bahwa Sang Buddha mau menolong, mau membabarkan dharma kepada mereka yang bisa ditolong. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, atas dasar kewelas asihan inilah, maka dharma yang beliau sampaikan ini bisa kita lihat, bisa kita temukan, bisa kita pelajari dalam kehidupan sekarang ini. Padahal kalau dihitung-hitung, sudah cukup lama sekali Sang Buddha membabarkan dharma. Ya, sekitar 2600 tahun yang lalu. Itu bukanlah waktu yang singkat. Itu waktu yang sangat lama. Tetapi para sesepuh, para leluhur, itu masih tetap mempertahankan ajaran dari beliau. Mungkin sebagai orang yang terdekat saja, orang tua kita, atau mungkin ibu bapak yang sudah berusia sepuh sekarang ini, mati-matian mempertahankan keyakinan terhadap Sang Buddha. Tidak bisa digoyah dengan iming-iming apapun, tekanan apapun, ancaman apapun. Tidak bisa. Kokoh keyakinannya terhadap ajaran Sang Buddha. Kenapa itu bisa terjadi? Dan juga kalau kita perhatikan banyak
ya para biku senior yang sudah berumur panjang begitu, yang masih mau mempelajari Dharma, mengingatnya dan juga menyampaikannya kembali kepada para murid-murid hingga sampai kepada kita sekarang ini. Bukan sesuatu yang sepele, sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya. Kenapa agama Buddha ini masih dipertahankan sampai sekarang? Oleh karena itulah, Dharma ini membawa manfaat yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin ibu bapak sebagai orang tua kepada anak-anaknya berupaya sungguh-sungguh, saya harus membuat anak-anak saya tumbuh sebagai anak-anak yang mempunyai nilai-nilai luhur, nilai-nilai bajik. Ini yang menjadi tujuannya. Punya tujuan bahwa melalui ajaran Sang Buddha inilah yang sebagai patokan, yang sebagai pegangan, yang sebagai rel bagi diri sendiri maupun anak-anak di kemudian hari nanti menjalani hidup. Ya, tidak berlebihan apabila Sang Buddha dalam salah satu khotbahnya itu menyampaikan bahwa seorang umat Buddha, upasaka-upasika, tidak semestinya mencari ladang kebajikan di luar Buddha Sasana. Artinya Sang Buddha bukan egois, bukan memegang atau menghalang-halangi orang berbuat baik di dalam sasana di luar ajaran Sang Buddha. Bukan itu maksud dari Sang Buddha, tetapi di dalam ajaran Sang Buddha ini adalah sudah penuh, sudah lengkap apa yang menjadi kebajikan yang nantinya bermanfaat bagi tiap-tiap orang yang mau melakukan, itu sudah ada di dalam ajaran Sang Buddha. Mulai dari hal-hal yang sangat mendasar, seperti membuat batin lepas dari kekikiran, mengembangkan kemurah hatian atau berdana. Ini dikatakan sebagai kebajikan yang di awal, yang menurut sebagian banyak orang itu adalah praktik dharma yang paling gampang. Lalu menjalankan moralitas agar kehidupannya menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai antara satu orang dengan orang yang lain. Atau menjalankan dharma yang lebih tinggi, yaitu berusaha untuk mengontrol batin agar tidak tercemar oleh pengotor-pengotor batin atau yang disebut sebagai bawana. Nah, ini semuanya sudah kita dapatkan di dalam ajaran Sang Buddha. Lalu, kalau dipikir-pikir, lalu untuk apa kita mencari ladang kebajikan di tempat yang lain, di luar Buddha Sasana? Semua kebajikan-kebajikan itu dari yang awal, menengah, sampai yang ultimate, yang puncak, yang buahnya adalah kesucian, itu semuanya ada di dalam Buddha Sasana. Nah, Buddha Sasana atau Dharma ini sifatnya universal. Artinya, kalau seseorang ini menyangkal kebenaran Dharma, maka seseorang tersebut menyangkal pemikiran benar oleh dirinya sendiri. Jadi, apa yang sudah ada di dalam ajaran Sang Buddha, yang sudah kita warisi dari sekian lama, turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang ini, kita patut pertahankan. Dan kita patut memberikan rasa terima kasih yang mendalam, yang luar biasa
kepada para leluhur, kepada orang tua kita, kepada Sang Buddha sebagai guru awal pembabaran Dharma ini, yang membuat Dharma itu lestari hingga sekarang dan bisa mendapat manfaat, bisa memperoleh manfaat kita-kita yang mau mendengar dan menjalankan Dharma sesuai dengan instruksi dari beliau. Ibu bapak, saudara-saudari yang masih berkeyakinan terhadap agama Buddha sekarang ini adalah orang-orang yang beruntung, yang menjadi salah satu dari 4 kelompok yang tadi disampaikan di awal. Nah, Sang Buddha melihat makhluk-makhluk itu di zaman itu, ya, 4 kelompok. Kelompok yang jenius, kelompok yang pandai, yang pintar, kelompok yang mesti dibimbing terus-menerus, atau kelompok yang seberapapun dibimbing, seberapapun diarahkan, tidak memperoleh manfaat yang ultimate dalam kehidupan saat itu, tetapi dalam kehidupan-kehidupan berikutnya. Nah, kalau dipikir-pikir dari 2600 tahun yang lalu hingga sekarang ini sudah berapa kali kehidupan? Banyak kali kehidupan. Mungkin kita termasuk dalam golongan yang keempat, yaitu orang yang terus-menerus perlu dibimbing, tetapi belum juga memperoleh manfaat yang ultimate. Tapi tidak perlu berkecil hati, karena melalui puja bakti seperti ini, pembabaran dharma seperti ini, mempelajari dharma dan juga menjalankannya dengan sungguh-sungguh dari waktu ke waktu, dari sepanjang kehidupan kita ini, maka kita mempunyai apa? Tidak berkecil hati untuk nantinya akan memperoleh manfaat dalam kehidupan saat ini juga. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jadi berdasarkan welas asih inilah Sang Buddha mau membabarkan dharma kepada umat manusia. Dan sesungguhnya apa yang menjadi tugas dari beliau ya sudah selesai. Kalau beliau tidak membabarkan dharma pun sebenarnya bagi beliau tidak masalah. Karena tugas-tugasnya itu sudah rampung, sudah selesai, sudah katang karaniang dikatakan begitu. Tetapi didorong oleh kewelas asihan inilah beliau mau membabarkan dharma. Dan ini yang patut kita teladani untuk membimbing mereka yang mau mendengar dan yang mau melakukan, menjalankan dharma itu. Bagi para orang tua, jadikanlah dharma ini sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai rel untuk mengajarkan kepada putra-putri kita, atau sebagai seorang guru. Nah, jadikanlah dharma ini sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai rel untuk mengajar untuk para murid-murid, para siswa dan siswi. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, dalam banyak kesempatan, Sang Buddha itu membabarkan dharma yang tampak sekali kewelas asihannya. Nah, seperti apa yang beliau sampaikan dalam beberapa pertemuannya dengan siswa-siswi, dengan orang, baik itu para biku, para perumah tangga juga. Nah, biasanya karuna atau kewelas asihan, yang kalau Sang Buddha ini oleh karena besarnya kewelas asihan beliau disebut sebagai Maha Karuna. Ini berjajar, nah, satu kesatuan dengan metta, sehingga disebut atau digabung menjadi metta karuna. Baik metta ataupun karuna ini biasanya seiring sejalan. Karena berdasar karuna, rasa welas asih
melihat mereka-mereka yang masih menderita, yang butuh bimbingan, maka pendekatannya yaitu dengan mengembangkan meta, yaitu rasa batin yang diliputi oleh persahabatan. Persahabatan ini membuat seseorang hatinya menjadi lunak. Nah, rasa persahabatan ini mesti dimunculkan dalam setiap waktunya, bertemu dengan siapapun. Karena kebengisan, kejahatan, ataupun hal-hal yang lain ini bisa luluh, bisa takluk dengan cinta kasih, dengan meta. Ya, kalau seseorang sudah mendapatkan hati orang lain, maka orang lain yang dimaksud tersebut bisa luluh hatinya dan mau mendengar. Nah, sering diumpamakan, kalau seseorang ini berbicara dengan kebencian, dengan kebengisan, dengan rasa tidak suka, maka suaranya ini akan meninggi. Kenapa? Kalau sama-sama meninggi, yang berbicara meninggi, yang menerima, yang mendengar itu meninggi, maka mereka seperti orang yang tuli dan juga bisu. Nah, orang tuli tidak bisa mendengar suara. Orang bisu tidak menghasilkan suara, tidak bisa berbicara. Sehingga mereka harus berteriak. Selain berteriak, yang mendengar ini, nah karena tuli, karena masing-masing tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, maka mereka ini berteriak. Nah, satunya tidak mendengar karena tuli. Nah, bales untuk berteriak. Komunikasinya tidak nyambung. Mungkin bisa, mereka nyambung, tetapi tidak bisa meluluhkan hati yang bersangkutan. Karena, nah dikatakan seorang pemenang itu adalah mereka yang bisa menaklukkannya secara hati, dengan kewelas asihan, dengan cinta kasih. Bukan dengan senjata, bukan dengan ancaman, bukan dengan iming-iming. Nah, semuanya itu memang bisa, ya tidak bisa dipungkiri, bisa menaklukkan seseorang sehingga mereka takluk bertekuk lutut. Tetapi di dalam Dharma yang disampaikan oleh Guru Agung tidak demikian. Tapi mereka yang bisa menaklukkan dengan hati, baik menaklukkan diri sendiri ataupun menaklukkan orang lain dengan hati, dengan cinta kasih, dengan kewelas asihan, maka itulah yang disebut sebagai pemenang sesungguhnya. Nah, orang bisa sangat-sangat setia terhadap yang lain bukan karena takluk lewat ancaman atau senjata, tetapi karena rasa menghargai, rasa cinta yang muncul yang awalnya mendapatkan cinta, yang welas asih muncul karena awalnya mendapat welas asih. Ini adalah satu hukum yang berjalan di dunia ini yang tidak bisa dipungkiri. Dan itu ada di dalam Dharma, ajaran Sang Buddha. Dan itu semestinya dilakukan, dijalankan oleh siswa-siswi Sang Buddha. Baik itu sebagai pembimbing, sebagai guru, atau sebagai orang tua terhadap putra-putrinya. Ataupun terhadap orang lain. Orang akan dicintai, orang akan disukai, orang akan dielu-elukan oleh karena kebaikan-kebaikannya. Kalau mungkin kita perhatikan sekarang ini secara nyata sekali, pimpinan-pimpinan sebuah negara itu mereka akan dicintai bukan karena eh, sifat-sifat yang kejam dalam memimpin, bukan karena kekerasan yang dipakai sebagai
senjata untuk menaklukkan lawan. Bukan, tetapi karena cinta kasih, karena kebaikan-kebaikan, karena menepati janji-janji. Dan semuanya itu adalah nama lain dari kebajikan. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin wilayah, seorang pemimpin daerah, bahkan seorang pemimpin di sebuah wihara sekalipun, mereka akan dicintai, akan didengar pendapatnya, akan dinanti-nantikan kedatangannya, akan dimintai apa nasihat-nasihatnya. Nah, bukan seorang pemimpin yang kejam, bukan seorang pemimpin yang serakah, bukan seorang pemimpin yang berdasar pada keburukan-keburukan, tetapi adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai nilai-nilai bajik, punya kerendah hatian, punya kewelas asihan, berbicara, berperilaku, memperlakukan orang dengan cinta kasih, berdasar kewelas asihan. Dan semua itu bentuk dari kebajikan-kebajikan. Karena apa? Karena menjalankan dharma. Nah, dharma ini kalau dijalankan membuat seseorang hatinya menjadi lunak, menjadi elastis, menjadi lembut, dan semuanya itu akan nampak secara nyata melalui tutur kata dan juga perbuatan-perbuatannya. Dan suatu tempat lebih sempit, lebih meruncing di sini dikatakan sebuah wihara menjadi tempat untuk puja bakti yang menyenangkan kalau isinya adalah orang-orang yang baik. Memang ada yang berpendapat bahwa wihara ini dibangun karena di dunia ini masih ada orang-orang jahat yang mau bertobat, begitu, yang mau memperbaiki diri untuk menjadi baik. Iya, karena kalau di dunia ini semua orang baik, maka wihara sudah tidak butuh lagi untuk dibangun, begitu. Tetapi kita tidak melupakan bahwa bagi mereka yang sudah mendapatkan manfaat dari dharma yang Sang Buddha sampaikan, nah, akan berupaya untuk membagi dharma itu kepada orang lain. Dan di mana itu tempatnya? Tempatnya adalah di wihara. Nah, kita bisa menjadi pelayan dharma, katakanlah begitu. Bisa membuat kondisi-kondisi yang baik. Orang-orang yang butuh dharma itu agar mereka ini nyaman di tempat ibadah. Karena kalau sudah nyaman, kita rangkul dengan baik, maka mereka ini akan betah, akan kerasan untuk datang lagi, lagi ke wihara. Karena apa? Karena pelayanan yang baik. Karena apa? Karena isinya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang mempunyai tujuan mulia, berbagi dharma kepada mereka yang mau mendengar dan mau menjalankannya. Dan ini mesti dikondisikan. Dan ini mesti dibangun di manapun kita berada. Mungkin kalau tadi yang dicontohkan adalah wihara, maka tempat-tempat lain yang dimaksud ini bisa meluas, misalkan di sekolah-sekolah, mungkin kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran itu atas dasar kewelas asihan dan juga meta, cinta kasih, meta karuna, cinta kasih dan kewelas asihan. Atas dasar kebajikan-kebajikan itulah kita mengajar dharma kepada mereka. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, lantas setelah kita berbagi dengan dasar kewelas asihan, dengan dasar cinta kasih, meta karuna, lalu apalagi yang akan diperoleh sebagai dampaknya, yaitu
orang-orang yang telah mendengar dharma yang telah disampaikan itu adalah mereka yang akan memberi guna di dalam masyarakat. Nah, seandainya mereka itu hidup di sebuah lingkungan yang kurang begitu, mereka menjadi orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kalaupun orang tersebut menjadi seorang pemimpin, adalah mereka yang menjadi pimpinan yang mempunyai sifat-sifat yang luhur, menjadi pimpinan yang bijak, yang baik, yang menjalankan roda pemerintahannya dengan dharma, sesuai dengan dharma. Orang akan dicintai oleh seluruh rakyat yang dipimpin kalau mereka memimpin dengan atas dasar kewelas asihan dan cinta kasih, yaitu nilai-nilai bajik tadi. Ya, bukan dengan uh, todongan senjata atau ancaman atau iming-iming yang lain begitu. Seperti tadi yang sudah disampaikan. Dan kalau kita pikir, ibu bapak saudara-saudari, orang bajik bisa melakukan kebajikannya itu dimanapun atau sebagai apapun, sebagai perumah tangga atau sebagai individualis, mereka bisa melakukan kebaikan itu. Tetapi tahu tidak, kalau sebenarnya kebajikan itu bisa sangat masif, memberi dampak luar biasa besar kalau mereka itu sebagai seorang pemimpin. Entah itu pemimpin negara, pemimpin wilayah yang lebih sempit, pemimpin daerah yang lebih sempit lagi, atau pemimpin di sebuah organisasi atau di sebuah keluarga sekalipun. Iya, kenapa? Karena seorang pemimpin itu mempunyai kewenangan kemana arah tujuan yang hendak dicapai. Nah, bayangkan saja, kalau di antara ibu bapak, saudara-saudari sebagai seorang pemimpin, membuat satu keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan kebijaksanaan, didasari oleh cinta kasih, kewelas asihan, maka itu akan sangat bermanfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat luas, bagi bangsa dan negara. Apa yang diputuskan bahwa, oh ini adalah bajik, ini adalah bijaksana, maka inilah yang akan dikerjakan. Maka di seluruh wilayah, di sebuah negara itu misalkan, di sebuah daerah, di sebuah wilayah, di sebuah keluarga, di sebuah wihara itu, maka akan menjalankan kebajikan sesuai instruksi dari pemimpin. Ya, itu yang saya maksud sebagai ketika seseorang menjadi seorang pemimpin, maka kebajikan yang dilakukan itu bisa sangat berdampak luas dan besar sekali. Nah, seringnya kita mendengar kisah Buddhis bahwa Bodhisatta sebagai seorang pemimpin, sebagai Raja Cakrawati, beliau memimpin dengan dharma. Maka semua masyarakat yang dipimpinnya itu menjadi sejahtera. Tidak ada kejahatan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran sila, semuanya tertata dengan baik. Tiap-tiap orang menjalankan sila, menjalankan tata kebiasaan yang baik. Mereka punya kewelas asihan, punya kedermawanan, mau membantu antara satu dengan yang lainnya. Ini karena apa? Karena pemimpin yang baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, jika mempunyai putra-putri, nah doronglah kalau mereka mempunyai cita-cita menjadi seorang pemimpin sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah daerah, atau dimanapun,
doronglah mereka menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah membekali mereka dengan dharma. Dengan demikian, apa yang akan mereka lakukan sebagai seorang pemimpin itu tentu akan sesuai dengan dharma apa yang telah Ibu Bapak ajarkan, yang berdasar dari ajaran-ajaran Sang Buddha, Guru Agung. Ya, mungkin ini berlebihan, tetapi boleh menjadi pemikiran bagi Ibu Bapak sekalian. Ya, lalu muara dari pendidikan yang baik, yang berdasar cinta kasih dan kewelas kasihan itu apa? Nah, banyak sudah tadi disampaikan. Sebagai orang baik, sebagai seorang pemimpin, sebagai atau sebagai apapun orang itu hidup, maka kehidupannya ini akan berguna, akan bermanfaat bagi banyak orang. Lalu ciri dari orang yang baik itu apa sih? Ciri orang yang baik itu kita bisa ambil satu sumber, yaitu Manggala Sutta. Nah, Manggala Sutta itu adalah sebagai sempurnanya orang baik di dunia ini. Yaitu apa? Ya, ada 38 kebajikan atau nama lainnya adalah berkah sebagai orang-orang baik yang patut dijalankan di dalam kehidupannya masing-masing. Ya, mulai dari bergaul, tidak bergaul dengan mereka yang dungu, lalu bergaul dengan para bijaksanawan, menghormat mereka yang patut dihormat, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, membimbing diri dengan benar, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, bertutur kata dengan baik, membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, tidak melakukan pekerjaan tercela. Nah, apa kita bisa menyangkal bahwa 17 berkah atau jenis kebajikan tadi adalah sebagai sesuatu yang buruk? Itu adalah nilai-nilai bajik yang bisa sebenarnya dijalankan oleh tiap-tiap orang. Dan itu bisa muncul karena apa? Karena pendidikan yang diberikan. Dan itu Sang Buddha menyampaikan itu sebagai bentuk pendidikan kepada para siswa, sebagai orang yang baik. Nah, meskipun mungkin ada orang-orang tertentu yang punya latar belakang yang kurang baik, tetapi dengan dibimbing, dengan dididik, berdasar kewelas asihan, berdasarkan cinta kasih, maka orang bisa menjadi baik, setahap demi setahap. Lalu mereka bisa dalam praktiknya, dalam menjalani hidupnya, menjalankan kebajikan-kebajikan atau berkah-berkah seperti apa yang disampaikan di dalam Manggala Sutta itu. Tadi ada 17 kebajikan yang dilakukan orang sebagai orang yang baik. Lalu berikutnya, menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, tak lengah melaksanakan dhamma, menghargai orang, punya kerendah hatian, berpuas atas apa yang dimiliki, ingat budi baik orang. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Karena apa? Karena kalau seseorang ini memperoleh kebaikan-kebaikan, maka ia akan mengingat kebaikan itu sepanjang kehidupannya. Ya, bahkan mengingat sembari menjadikan orang yang telah memberikan kebaikan pada dirinya itu eh, sebagai pedoman, sebagai idola, begitu. Itu karena apa? Karena mempunyai
rasa terima kasih. Karena mempunyai rasa terima kasih dari kebaikan-kebaikan yang didapat, ia ingat budi baik yang telah ia dapat itu dari orang lain. Lalu apa? Berusaha untuk membalas budi baik itu. Dan ini disebut sebagai katanyu kata wedi, yang Sang Buddha sampaikan sebagai orang yang langka di dunia ini. Karena banyakkan orang setelah menerima kebaikan, ya sudah, ia lupa. Jangankan mau membalas kebaikan orang itu, mengetahui bahwa itu adalah kebaikan yang diberikan oleh orang lain terhadap dirinya saja, tidak tahu. Nah, dikatakan oleh Guru Agung, orang yang mempunyai, orang yang bisa menilai bahwa itu kebaikan dan berusaha membalas budi baik orang, maka itu disebut sebagai orang yang langka. Jarang di dunia ini ditemukan. Nah, berikutnya sebagai hal-hal baik yang dilakukan oleh orang baik adalah mendengarkan dharma pada waktu yang sesuai, sabar, memiliki ketahanan batin, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, membahas dhamma pada waktu yang sesuai, bersemangat dalam mengikis pengotor-pengotor batin, menjalankan hidup suci, melihat jelas empat kebenaran mulia, mencapai nibbana. Nah, setelah itu sebagai berkah berikutnya adalah setelah seseorang mencapai nibbana, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi atau yang kita kenal sebagai 8 kondisi dunia, ya, dipuji, dicela, dan seterusnya itu, untung rugi, batinnya tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, penuh damai. Dan itu adalah ultimate-nya seseorang yang mempelajari dan juga menjalankan dharma. Berhasil sudah sebagai orang tua, sebagai pendidik. Dan saya rasa tidak ada kebahagiaan manapun selain kebahagiaan orang tua, para guru yang melihat putra-putrinya, para siswanya bisa mengerti hal ini. Yang bisa mengkondisikan dulunya mereka tidak tahu menjadi tahu. Yang dulunya sudah tahu semakin banyak pengetahuannya. Yang dulunya hanya sedikit-sedikit dalam berbuat baik. Lalu setelah dibimbing, ia menjadi baik, maka kebaikan-kebaikan itu terus-menerus dia lakukan dan berkembang di dalam dirinya. Itu yang menjadi dampak dari kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh bagi seseorang yang menjalankan dharma itu dengan kesungguhan hati. Dan semuanya itu didasarkan pada pengajaran, pembimbingan dari kewelas asihan dan cinta kasih. Cinta kasih, kewelas asihan, meta karuna ini tidak bisa dipisah dan mesti digabung dalam kita membimbing, mengajar para siswa-siswi ataupun bagi ibu bapak yang telah mempunyai putra dan putri. Nah, jadikanlah dharma ini, dharma atau apa, kewelas asihan dan cinta kasih ini bisa kita sebut sebagai dharma juga, bagian dari dharma. Jadikanlah dharma itu sebagai dasar untuk membimbing, mendidik kepada mereka yang mau mendengar dan bisa mendidik dan bisa menjalankan apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka pelajari itu di dalam kehidupan masing-masing. Saya rasa itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, sebagai pelengkap kebajikan dalam kesempatan puja bakti pada hari Minggu ini. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari senantiasa berada pada
lindungan Sang Tiratana. Semakin kokoh keyakinannya terhadap Buddha Dhamma Sangha dan bisa menjadi pembimbing, bisa menjadi pendidik yang baik bagi putra-putri ataupun bagi orang-orang mereka yang mau mendengar dan mau dididik, yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu arahnya adalah kebajikan. Sebagai orang baik, sebagai orang yang luhur, sebagai orang yang mulia di dunia ini. Sehingga seperti tadi yang di tengah-tengah disampaikan bahwa mungkin kita ini adalah termasuk kelompok orang-orang yang jenis keempat sebagai teratai yang masih baru muncul di lumpur begitu. Dengan terus-menerus mempelajari dan menjalankan dharma, nah, semoga di dalam kehidupan saat ini juga kita memperoleh manfaat yang ultimate yang sudah semestinya dicapai bagi kita-kita yang mempunyai keyakinan teguh dan punya kesungguhan hati untuk lepas dari penderitaan mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Nah, semoga semuanya selalu maju di dalam Dhamma. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.